Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Ibu Desi Prastiani dan para penonton sekalian. Kami bertiga dari kelompok mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami sedang membuat video untuk tugas mata kuliah tersebut. Kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Sultan Ramadan Syukur. Nama saya Titania Supriyadi. Nama saya Hendro Johan Jasa Putra. Dan pembahasan kami yaitu tentang pengelolaan atasan terhadap manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Topik yang kita bicarakan lebih merujuk kepada kita akan menanyakan dan mendiskusikan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman bekerja, lalu opini mereka terhadap atasan mereka sendiri. Dan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik oleh atasan tersebut. Dan jika kita membicarakan diskusi dengan orang yang sudah atasan, sayangnya kami tidak mengenal beberapa orang yang ada di posisi tersebut, jadi mohon maaf sebelumnya. Mari kita mulai. Pertama di sini saya akan bersama teman kelompok saya, Titania. Kita akan mulai menanyakan dia terlebih dahulu. Untuk Titania, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Saya sudah menjelaskan apa yang dibahas di sini tadi ya. Mulai dari pertanyaan pertama, oke? Oke. Jika boleh tahu apa pekerjaannya ya? Kalau saya di bidang marketing otomotif. Marketing otomotif. Iya, itu nama brandnya itu Mitsubishi. Mobil. Lebih ke mobil, marketing mobil. Lokomotif saya salah dengar gitu. Otomotif, otomotif. Mobil, baik. Dan berikutnya, menurut Anda tentang atasan Anda secara keseluruhan bagaimana? Baik-baik saja kah? So far bagus sih, untuk leadershipnya bagus, untuk organisasinya juga bagus, semuanya juga bagus. Sudah bagus. Lalu kondisi yang disediakan dia untuk melakukan pekerjaan Anda adil tidak? Kondisi seperti deadline, kesempurnaan, dan kebutuhan pertama pekerjaan Anda begitu. Ya. Iya. Kebetulan kalau untuk deadline kan nggak ada, karena kan saya posisinya ini sebagai marketing ya. Kalau untuk marketing itu lebih ke target per bulan. Oh, berarti tidak perlu deadline sama sekali. Deadline-nya itu closing. Deadline-nya 1 bulan. Pas closing target itu harus achieve target. Nanti gitu. semua dikasih tahu. Jadi nanti biasanya gini, per bulan itu kita ada meeting, lalu masing-masing marketing itu diberi target gitu. Nanti pas mau akhir bulan atau mau closing itu pasti ditanya gitu. Dipajang semua ya? Target semuanya atau tidak? Iya, pasti dia ada kayak boardnya. Jadi per week pertama sampai week keempat itu pasti ada, misalkan nih berapa closingannya, 1, 2, 3, 4, itu per minggu hitungannya. Semuanya. Lalu kalau untuk keadilan ya pasti semuanya adil. Kalau kebetulan di kantor saya itu bagus gitu, untuk leadershipnya bagus gitu. Untuk leadershipnya bagus, berarti kalau begitu saya juga ingin menanya nih, pendapat Anda tentang cara pengelolaan sumber daya manusia yang dikelola oleh atasan Anda? Untuk ya, pengelolaan sumber daya manusia, mungkin ini ya, kualitas dari karyawan ya? Ya, seperti membangun trainingnya begitu. Oh iya. Ya. Kalau training pasti ada. Kalau training, jadi kita itu di kantor ada divisi training. Nah itu trainingnya itu setiap 1 minggu sekali. Trainingnya kayak product knowledge, cara negosiasi, itu semuanya kita di training. Itu per minggu pasti ada training. Apalagi untuk yang karyawan baru ya, marketing baru, itu trainingnya itu full training, itu sebulan awal tuh pasti dia full training. Berarti pendapat Anda tentang pengelolaannya sangat bagus ya? So far sangat bagus. Sangat bagus. Okay. Mungkin kalau minusnya pasti ada sih. Kayak seperti gini. Kalau di marketing di kantor saya itu dia sistemnya kemitraan, bukan karyawan tetap. Nah, kemitraan ini dia sifatnya nggak digaji, tapi dikasih komisi per penjualan. Nah, minusnya ketika si marketing ini nggak bisa jualan, dia pasti langsung resign gitu. Berarti langsung diputus saja? Iya, dari karyawannya sendiri yang memutuskan biasanya. Gitu, bukan dari kantor. Karena tidak bisa. Karena nggak bisa dapat income dari penjualannya itu. Nah, minusnya si trainer itu capek terus buat berarti untuk training gitu. Lebih Lebih capeknya ke situ aja. Karena bagus ya. Gitu.
Baik, bisa saya lanjut pertanyaannya. Jadi jika Anda menjadi dalam posisi atasan Anda, pengolahan Anda seperti apa? Saya sekalian mempertanyakan solusi yang bisa Anda pikirkan secara singkat saja. Oke, kalau misalkan saya dipercayakan menjadi atasan, mungkin saya untuk dalam masalah yang tadi itu saya mau mengajukan kemitraan itu dihapuskan dan diganti dengan karyawan tetap gitu. Iya, supaya menghindari banyaknya yang resign dan si trainer ini juga nggak terlalu capek gitu mentraining karyawan baru, tapi karyawannya resign kayak gitu. Jadi meminimize itu sih sebenarnya. Minimize damage juga. Iya. Kalau untuk fasilitas semuanya sih udah oke. Jadi kurang lebih secara keseluruhan puas dan Iya, bagus lah. Bagus. Baik, terima kasih untuk waktunya Titania, ini sangat membantu ya. Iya. Semoga tercatat oleh penonton sekalian ya. Kita akan kembali dengan tamu yang lain. Oke. Baik, kembali lagi di sini saya bersama teman saya yang lain bernama Andrew Johan ya, mohon maaf. Biasa dipanggil JJ. Jadi untuk JJ, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini ya. Saya akan mulai pertanyaannya dari pertanyaan pertama. Tadi saya sudah menjelaskan apa yang kita bahas di sini kan. Anda mohon maaf. Jika boleh tahu apa pekerjaannya ya? Pekerjaan saya sebagai CS di bank. CS di bank. Menurut Anda tentang atasan Anda secara keseluruhan bagaimana situasinya? Baik-baik saja kah? So far sih baik aja sih, nggak ada keluhan. Paling ya suka lembur aja. Suka lembur. Capek ya? Capek sih kalau lembur terus, soalnya kan kerjaannya banyak kan. Kayaknya lembur. Tapi Anda banyak meluangkan waktu sendiri gitu kan? Oke. Itu yang terpenting. Lalu, apakah kondisi yang disediakan oleh atasan Anda untuk melakukan pekerjaan Anda adil? Kondisi seperti deadline, kesempurnaan dan kebutuhan pertama pekerjaan Anda. Jika tidak ada keluhan yang bisa diketahukan mungkin, yang bisa diberitahukan mungkin. Sebenarnya sih adil sih, sesuai job text. Aman. Gitu ya. Kalau untuk deadline sih biasanya saya sering lembur, yang tadi saya bilang, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Udah sih itu aja. Baik. Lalu, sebentar ya. Pendapat Anda tentang cara pengelolaan sumber daya manusia yang dikelola oleh atasan Anda bagaimana? Kalau dari cara atasan saya sih untuk mengelola SDM bagi karyawan itu dengan melakukan training seperti training pusat dan cabang. Biasanya itu meliputi cara pelayanan aplikasi yang dipakai oleh nasabah, lalu SOP perusahaan. Itu menurut Anda cara mengelolanya berarti bagus menurut Anda. Ya. Baik, saya bisa lanjut pertanyaannya. Jika Anda menjadi dalam posisi atasan Anda, pengelolaan Anda seperti apa? Saya sekalian mempertanyakan solusi yang bisa Anda pikirkan secara singkat saja. Karena atasan saya kebanyakan generasi boomers dan mereka mayoritas tidak mengikuti teknologi, jadi gaya kepemimpinannya itu otoriter, tidak cocok dengan karyawan yang generasi Z, generasi Z. Gen Z, ya. Udah sih. Sudah seperti itu. Jadi menurut Anda tidak cocok, lalu apa menurut Anda yang harus Anda lakukan untuk solusinya? Solusi. Ya, Kalau saya sebagai atasan, kalau Anda sebagai atasannya, Anda dalam posisi mereka. kalau saya dipercayai jadi pemimpin sih, saya bakal berusaha biar masuk aja sih sama Biar cocok dengan ya. karyawan-karyawan yang sudah di generasi sekarangnya ya. Oh, baik, jawaban bagus, terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk waktunya JJ, ini sangat membantu. Semoga tercatat oleh penonton sekalian ya. Kita akan kembali dengan tamu yang lain. Terima kasih. Baik, kembali lagi di sini saya bersama teman saya yang lain yang bernama Dimas. Halo Dimas, untuk Dimas terima kasih sudah meluangkan waktu di sini ya. Saya sudah menjelaskan tentang apa yang dibahas tadi. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama di KFM. Jika boleh tahu apa pekerjaannya ya? Saya sekarang sebagai teller di salah satu perbankan di Indonesia ya. Teller di salah satu. Oke, teller.
sebagai teller, menurut Anda tentang job Anda gimana ya? Gimana ya, nggak gimana sih ya, paling kita kan fokus di pelayanan ya, paling juga fokusnya kan karena di pelayanan kita harus ngobrol dengan nasabah, berinteraksi, juga harus teliti kan juga sebagai faktor yang utama ya, teliti. Memiliki banyak komunikasi. Baik. Saya ganti tipe pertanyaannya nih. Menurut Anda tentang atasan Anda secara keseluruhan bagaimana situasinya? Untuk atasan sih nggak ada masalah ya, bagus. Sesuai SOP semuanya dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Dia juga sering ingetin kalau kerja ya kita fokusnya di situ, karena kan kalau kita tuh hubungannya sama duit ya, itu kan rawan banget tuh sama hukum, jadi ya pasti banget harus sesuai lah. Jadi komunikasinya bagus ya. Baik. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Apakah kondisi yang disediakan oleh atasan Anda untuk melakukan kerjaan Anda adil istilahnya ya? Kondisi seperti deadline, sempurna, dan kebutuhan pertama pekerjaan Anda gitu. Berarti job desk ya? Iya, Kalau job desk sih semuanya adil ya. Harusnya, soalnya kan masing-masing bagian juga udah ada tugasnya gitu. Maksudnya sangat sesuai. Iya. Sangat sesuai. Paling kalau misalnya pun itu di luar kayak tugas ya, itu biasanya bukan tugas yang terlalu berat juga ya, cuman yang operasional biasa lah gitu. Apalagi Oh, Pak. Saya menunggu saya. Oke. Baik, untuk pertanyaan saya selanjutnya, pendapat Anda tentang cara pengelolaan sumber daya manusia yang dikelola oleh atasan Anda bagaimana? kalau pengelolaan sumber daya perekrutan gitu ya, Perekrutan, training, ya udah jauh beda sama narasumber sebelumnya ya, kurang lebih sama ya. Karena kan kalau kita tuh lebih banyaknya ngambilnya outsource ya, pihak ketiga ya. Karena kalau misalnya kayak security atau apa namanya OB ya, cleaning service, nah, itu kan biasanya pelatihannya kita maunya yang terima jadi gitu ya, nggak mungkin di training dulu yang hal-hal seperti itu. sebelum gue banyak masuk. Baik. Saya bisa lanjut pertanyaannya lagi berarti. Oke. Baik, bisa saya lanjut pertanyaannya. Jika Anda menjadi dalam posisi atasan Anda, pengelolaan Anda seperti apa? Saya sekalian mempertanyakan solusi yang bisa Anda pikirkan secara singkat saja. Atasan, supervisor misalnya. Oh, supervisor ya. Oke, kalau untuk atasan berarti operasional berarti ya. Iya. Paling kalau untuk sekarang paling saya juga nggak jauh beda sama atasan saya yang sekarang Tapi ya. sudah bagus juga ya. Sudah bagus. Jadi kan kita juga ngikutin ketentuan yang berlaku ya, SKS, segala memorandum yang ada. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau apapun ya kita ngikutin ketentuan yang berlaku. Paling kalau untuk ke karyawan ya paling gimana ya? Ya walaupun kita di posisi kan kayak gitu harus tegas juga ya. Dan juga tapi jangan membuat ketegasan itu merusak hubungan antara karyawan dan juga Karyawan dan atasan. Baik. Untuk waktunya Dimas, ini sangat membantu. Semoga tercatat oleh penonton sekalian. Sekali lagi, Oke, terima kasih banyak ya. baik, terima kasih. Boleh kita ketut. Baik, kembali lagi semua. Dan yang terakhir untuk opini saya sendiri masih tidak bekerja ya sayangnya. Tapi saya bisa memberi beberapa opini sendiri dari apa yang saya dengar dan lihat, sekalian pengalaman saya sedikit dalam berorganisasi. Mungkin saya langsung sebutkan saja komunikasi yang harus diutamakan jika kita bicarakan seseorang harus mengambil posisi kepemimpinan ya. Komunikasi dengan benar sangat menjadi pacuan kepemimpinan yang baik karena pacuan dari 1. Kerjasama, 2. Penjelasan tugas yang diberikan, 3. Motivasikan semangat dengan komunikasi yang benar.
Ya, baik, sepertinya sudah waktu untuk selesai ya. Baik, seperti itu saja dari kami sekalian ya. Terima kasih untuk Ibu Desi dan semua penonton sekalian. Sekian dari kami terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kita ambil adalah masing-masing opini seorang karyawan terhadap atasan seorang manajer dan bos mereka berbeda-beda. Seperti ada dan tidak adanya konflik, minimum konflik, dan pasti kok konflik yang tidak bisa dipublish karena melanggar etik. Harapannya dan masing-masing karyawan adalah adanya perubahan sistem manajemen ke yang lebih baik. Dan bagi yang sudah bagus manajemennya diharapkan ada improve agar lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.